Jangan sampai telat. Di tengah hiruk-pikuk berita ekonomi yang semakin menegangkan, banyak dari kita yang masih beranggapan bahwa krisis hanyalah cerita untuk orang lain. Namun data-data terbaru menunjukkan bahwa gelombang ketidakstabilan sudah menyiapkan panggungnya, dan rakyat kecil berada di barisan paling rentan. Saya mengajak Anda menelusuri tanda-tanda yang sedang muncul, memahami mengapa masalah ini begitu berat bagi keluarga berpendapatan rendah, dan yang terpenting, menyiapkan langkah-langkah konkret yang dapat dijalankan mulai hari ini. Simak sampai akhir, karena di bagian akhir saya akan mengajak Anda berbagi pengalaman dan pertanyaan, agar kita semua tidak hanya tahu, tapi juga bertindak bersama. Saat ini, indikator-indikator ekonomi utama mulai menunjukkan pola yang mengkhawatirkan. Nilai tukar rupiah terus tertekan terhadap dolar, inflasi konsumen melaju di atas target bank sentral, dan harga pangan pokok seperti beras, gula, dan minyak goreng naik tajam dalam beberapa bulan terakhir. Di sisi lain, pertumbuhan produk domestik bruto, PDB, melambat, sementara tingkat pengangguran, khususnya di sektor informal, menunjukkan tren naik. Data perdagangan menunjukkan defisit impor yang melebar, menandakan tekanan pada cadangan devisa. Semua sinyal ini bukan sekadar angka dalam laporan, melainkan pertanda bahwa daya beli masyarakat akan tergerus, dan beban hidup akan semakin berat. Bagi keluarga yang mengandalkan upah harian, penjualan kecil-kecilan, atau bantuan sosial, dampak krisis tidak hanya terasa pada dompet, melainkan pada keseharian yang penuh tekanan. Pendapatan yang tidak menentu membuat perencanaan keuangan menjadi hampir mustahil. Biaya listrik, air, dan transportasi yang terus naik memaksa banyak orang mengorbankan kebutuhan pokok seperti makanan bergizi atau pendidikan anak. Ketika inflasi melambung, tabungan yang ada pun cepat tergerus nilainya, sehingga cadangan darurat yang biasanya menjadi penyangga menjadi hampir tidak ada. Di samping itu, akses ke layanan kesehatan dan asuransi masih terbatas, sehingga risiko kesehatan menjadi beban tambahan yang tak terduga. Semua faktor ini menciptakan lingkaran setan, pendapatan menurun, biaya hidup naik, dan kemampuan menabung semakin menipis. Mengapa kondisi ini bisa terjadi? Penyebabnya berlapis. Secara makro, ketergantungan pada komoditas ekspor yang harganya fluktuatif membuat perekonomian mudah terombang-ambing oleh gejolak pasar global. Kebijakan fiskal yang belum sepenuhnya menyesuaikan dengan realitas inflasi, serta kebijakan moneter yang terkadang terkesan lambat merespon tekanan harga, memperparah situasi. Di tingkat struktural, sektor informal yang menyerap mayoritas tenaga kerja tidak memiliki perlindungan sosial yang memadai, sehingga ketika permintaan turun, mereka menjadi korban pertama. Di level rumah tangga, kurangnya literasi keuangan membuat banyak orang tidak memiliki strategi penyimpanan atau investasi yang dapat melindungi nilai aset. Kombinasi faktor-faktor ini menyiapkan tanah subur bagi krisis yang akan datang. Namun, bukan berarti kita harus pasif menunggu badai melanda. Ada kerangka kerja yang dapat dijadikan panduan untuk bertahan dan bahkan bangkit kembali. Kerangka tersebut berfokus pada 3 pilar utama, menyiapkan dana darurat, mengoptimalkan pengeluaran, dan meningkatkan kapasitas diri melalui pengembangan keterampilan. Ketiga pilar ini saling melengkapi. Tanpa dana darurat, pengurangan pengeluaran menjadi terpaksa, dan tanpa keterampilan baru, peluang kerja yang lebih stabil tetap sulit didapat. Bersama dengan dukungan yang tersedia dari pemerintah dan komunitas, pilar-pilar ini menjadi fondasi yang kuat untuk menghadapi ketidakpastian. Langkah pertama yang harus diambil adalah membangun dana darurat yang cukup untuk menutupi kebutuhan pokok selama minimal 6 bulan. Mengingat banyak rumah tangga belum memiliki tabungan, strategi menabung harus dimulai dari hal-hal kecil namun konsisten. Misalnya, alokasikan sebagian kecil dari pendapatan harian, bahkan jika hanya Rp10.000, ke dalam wadah khusus yang tidak mudah diakses. Pilih metode penyimpanan yang paling aman dan mudah dijangkau, seperti rekening tabungan di bank yang tidak memungut biaya administrasi atau koperasi simpan pinjam yang terpercaya. Jika akses ke bank masih menjadi kendala, pertimbangkan menabung dalam bentuk logam mulia atau emas batangan kecil yang dapat dijual kembali bila diperlukan. Kunci utama adalah disiplin menabung tanpa tergoda untuk menggunakannya pada kebutuhan tidak penting. Setelah dana darurat mulai terbentuk, fokus berikutnya adalah mengurangi pengeluaran yang tidak esensial. Di tengah tekanan inflasi, setiap rupiah yang dihemat menjadi nilai tambah. Mulailah dengan meninjau pola konsumsi harian. Apakah masih ada langganan layanan streaming yang jarang dipakai? Atau kebiasaan membeli makanan ringan yang dapat digantikan dengan camilan rumahan? Perubahan pola belanja di pasar tradisional, memanfaatkan diskon, atau membeli barang dalam jumlah besar untuk kebutuhan pokok dapat menurunkan biaya per unit. Selanjutnya, evaluasi penggunaan energi di rumah, mematikan lampu yang tidak diperlukan, menggunakan peralatan listrik yang lebih efisien, atau mengoptimalkan jadwal penggunaan mesin cuci dapat mengurangi tagihan listrik. Penghematan pada transportasi.
seperti berbagi kendaraan dengan tetangga atau menggunakan transportasi umum, juga memberikan dampak signifikan pada pengeluaran bulanan. Langkah ketiga menekankan pada pengembangan keterampilan yang relevan dengan pasar kerja yang sedang berubah. Di era digital, kemampuan dasar dalam penggunaan komputer, pemasaran online, atau keterampilan teknis seperti perbaikan peralatan rumah tangga dapat membuka peluang kerja tambahan. Banyak lembaga pemerintah, seperti Kementerian Ketenagakerjaan, menyediakan program pelatihan gratis yang dapat diikuti secara daring maupun luring. Selain itu, komunitas lokal seringkali mengadakan workshop atau kelas berbagi ilmu yang dapat diakses tanpa biaya. Memanfaatkan waktu luang untuk belajar, misalnya dengan mengikuti kursus singkat tentang pemasaran media sosial, dapat membantu memasarkan produk kecil-kecilan yang dimiliki, sehingga pendapatan tidak hanya bergantung pada pekerjaan tetap. Sementara 3 pilar utama menjadi inti strategi, tidak ada satupun upaya yang dapat berdiri sendiri tanpa memanfaatkan bantuan yang sudah tersedia. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan sejumlah program bantuan sosial yang dirancang khusus untuk membantu rumah tangga berpendapatan rendah. Program Keluarga Harapan, PKH, memberikan bantuan tunai bulanan yang dapat dialokasikan untuk kebutuhan pokok atau menambah tabungan darurat. Bantuan Pangan Non-Tunai, BPNT, menyediakan voucher belanja yang dapat dipakai di toko-toko mitra, mengurangi beban pengeluaran makanan. Selain itu, program Kartu Indonesia Pintar, KIP, membantu menutupi biaya pendidikan, sehingga beban biaya sekolah tidak menggerogoti anggaran keluarga. Di sisi lain, pemerintah daerah seringkali memiliki program subsidi listrik atau air bagi rumah tangga yang termasuk dalam kategori tidak mampu. Mengakses program-program ini memerlukan proses pendaftaran yang biasanya dapat dilakukan melalui kantor kelurahan atau melalui aplikasi resmi pemerintah, dan penting untuk memastikan data diri selalu terupdate agar tidak terlewatkan. Komunitas lokal juga berperan penting sebagai jaringan pendukung. Kelompok gotong royong, koperasi simpan pinjam, atau warung-warung komunitas seringkali menyediakan pinjaman mikro dengan bunga rendah, yang dapat menjadi alternatif ketika dana darurat belum mencukupi. Selain itu, pasar loa atau bazar komunitas menjadi tempat menjual barang-barang yang tidak terpakai, menghasilkan tambahan uang tanpa harus mengeluarkan biaya produksi. Kelompok belajar atau komunitas digital di media sosial juga menjadi sumber informasi tentang lowongan kerja, peluang usaha, atau tips menghemat biaya hidup. Memanfaatkan jaringan ini dapat mempercepat proses adaptasi dan mengurangi rasa terisolasi di tengah krisis. Namun, setiap langkah persiapan memiliki risiko yang perlu diwaspadai. Pada tahap menabung, risiko utama adalah tergoda untuk menarik dana darurat sebelum waktunya, terutama ketika kebutuhan mendesak muncul. Untuk menghindari hal ini, penting untuk menetapkan aturan internal, misalnya hanya boleh menarik dana darurat untuk kebutuhan kesehatan atau kehilangan pekerjaan yang terverifikasi. Pada tahap pengurangan pengeluaran, risiko yang sering muncul adalah mengorbankan kualitas hidup secara berlebihan, seperti mengurangi asupan gizi atau menunda perawatan kesehatan. Oleh karena itu, prioritas harus tetap pada kebutuhan dasar yang mendukung kesehatan dan produktivitas. Pada tahap pengembangan keterampilan, risiko terbesar adalah memilih pelatihan yang tidak relevan dengan pasar kerja atau tidak memiliki sertifikasi yang diakui. Sebaiknya lakukan riset singkat tentang permintaan tenaga kerja di daerah atau sektor yang diminati, serta pastikan lembaga penyelenggara memiliki reputasi yang baik. Untuk memastikan bahwa upaya-upaya ini memberikan hasil yang diharapkan, diperlukan cara mengukur kemajuan secara objektif. Salah satu indikator yang dapat dipantau adalah besaran dana darurat yang sudah terkumpul dibandingkan dengan target 6 bulan kebutuhan pokok. Catat setiap pemasukan ke dalam catatan keuangan sederhana, baik dalam buku catatan maupun aplikasi pengelola keuangan yang gratis. Pada pengurangan pengeluaran, lakukan perbandingan tagihan bulanan sebelum dan sesudah penerapan strategi penghematan. Penurunan persentase di atas 10% dapat dianggap sebagai pencapaian yang signifikan. Sedangkan untuk pengembangan keterampilan, ukur keberhasilan melalui jumlah jam pelatihan yang selesai, sertifikat yang diperoleh, atau bahkan peningkatan pendapatan tambahan yang dihasilkan dari usaha baru atau pekerjaan sampingan. Jika salah satu indikator tidak menunjukkan perbaikan setelah beberapa bulan, evaluasi kembali strategi yang dipakai, misalnya mencari alternatif program pelatihan atau meninjau kembali alokasi dana darurat. Contoh konkret dapat menggambarkan bagaimana ketiga pilar ini bekerja secara sinergis. Bayangkan seorang ibu rumah tangga di sebuah desa pinggiran kota yang mengandalkan penjualan sayur-sayuran di pasar tradisional. Ia mulai dengan menabung Rp10.000 setiap hari ke dalam rekening tabungan di bank desa, sehingga dalam 3 bulan ia berhasil mengumpulkan sekitar Rp1.000.000. Dana ini kemudian dipakai sebagai cadangan darurat ketika harga beras tiba-tiba naik dan ia harus membeli stok lebih banyak. Selanjutnya, ia mengurangi pengeluaran dengan beralih membeli benih sayur secara grosir, memanfaatkan program subsidi pupuk dari Dinas Pertanian, dan mematikan lampu di rumah ketika tidak ada yang menggunakan.
Penghematan ini mengurangi tagihan listriknya sekitar Rp200.000 per bulan. Terakhir, ia mengikuti pelatihan pemasaran digital yang diselenggarakan oleh Balai Pelatihan Kerja setempat. Dengan pengetahuan baru, ia mulai mempromosikan sayur-sayurannya lewat grup WhatsApp tetangga, bahkan menerima pesanan dari pelanggan di luar desa. Pendapatan tambahan dari penjualan online menambah sekitar Rp300.000 per bulan, yang kemudian dialokasikan kembali ke dana darurat. Dalam 6 bulan, ia tidak hanya memiliki cadangan yang cukup untuk menutupi kebutuhan pokok, tetapi juga meningkatkan pendapatan dan mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional yang rentan fluktuasi harga. Sementara contoh di atas memberikan gambaran yang optimis, penting untuk diingat bahwa tidak semua orang akan mengalami hasil yang sama secara instan. Faktor-faktor eksternal seperti tingkat keparahan krisis, ketersediaan program bantuan, atau kondisi kesehatan keluarga dapat mempengaruhi kecepatan pencapaian. Oleh karena itu, fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi menjadi kualitas yang tak kalah penting. Jika pada suatu titik dana darurat tidak cukup untuk menutupi kebutuhan mendesak, pertimbangkan untuk mengajukan pinjaman mikro dengan bunga rendah dari koperasi, sambil tetap menjaga komitmen menabung secara kecil-kecil. Jika penghematan pengeluaran terasa terlalu berat, lakukan penyesuaian bertahap, misalnya memulai dengan mengurangi satu pos pengeluaran per bulan, sehingga tidak menimbulkan stres berlebih. Jika pelatihan keterampilan tidak membuahkan hasil, cari mentor atau kelompok belajar yang dapat memberikan umpan balik langsung, sehingga proses belajar menjadi lebih terarah. Setelah menyiapkan semua elemen tersebut, langkah selanjutnya adalah menjaga konsistensi dan terus memantau perkembangan ekonomi secara berkala. Membaca laporan inflasi bulanan, mengikuti berita tentang kebijakan moneter, atau mendengarkan podcast ekonomi lokal dapat membantu menyesuaikan strategi yang sedang dijalankan. Jika inflasi mulai menurun dan pasar kerja menunjukkan tanda pemulihan, alokasikan sebagian dana darurat ke investasi yang lebih produktif, seperti menabung untuk pendidikan anak atau membuka usaha kecil yang memiliki prospek pertumbuhan. Sebaliknya, jika indikator menunjukkan tekanan yang semakin kuat, perkuat kembali tabungan darurat dan pertimbangkan untuk menambah sumber pendapatan melalui kerja paruh waktu atau usaha sampingan yang tidak memerlukan modal besar. Akhir kata, krisis ekonomi bukanlah takdir yang tidak dapat diubah, melainkan tantangan yang dapat dihadapi dengan persiapan yang tepat. Dengan memahami sinyal-sinyal ekonomi yang muncul, menyadari beban khusus yang dihadapi rakyat kecil, dan mengimplementasikan 3 langkah utama, menyiapkan dana darurat, mengoptimalkan pengeluaran, serta mengembangkan keterampilan, kita dapat memperkecil dampak negatif dan bahkan menemukan peluang baru di tengah ketidakpastian. Manfaatkan pula program bantuan pemerintah dan jaringan komunitas yang ada, karena kekuatan kolektif seringkali menjadi penopang paling kuat ketika kondisi sulit. Evaluasi secara rutin, koreksi bila diperlukan, dan jangan ragu untuk berbagi pengalaman dengan tetangga atau di grup online. Karena pengetahuan yang tersebar akan memperkuat ketahanan bersama. Jika Anda merasa informasi ini berguna, luangkan waktu sejenak untuk menuliskan apa yang paling mengena bagi Anda di kolom komentar. Ceritakan tantangan yang sedang Anda hadapi, langkah apa yang sudah Anda coba, atau pertanyaan apa yang masih mengganjal. Dengan berdiskusi, kita tidak hanya belajar dari pengalaman masing-masing, tetapi juga membangun jaringan dukungan yang dapat membantu setiap rumah tangga melewati masa sulit. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada sahabat, keluarga, atau siapa saja yang Anda rasa perlu mendengar pesan ini. Bersama, kita dapat menyiapkan diri sebelum krisis tiba, sehingga tidak ada lagi yang terjebak tanpa harapan. Terima kasih telah menyimak. Semoga langkah Anda hari ini menjadi pondasi kuat untuk masa depan yang lebih stabil. Selamat berjuang, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.